Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nashhadu bi annahu ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqal jihad. Salawatullahi rabbi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah atas nikmat, kekuatan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Pada malam ini kembali kita dipertemukan di kajian intensif pembahasan kitab Ma'arijul Qabul. Kali ini insyaallah ta'ala pertemuan kedua di pembahasan Aqsamul Malaikah, yakni iman kepada malaikat. Kita masuk di pembahasan Aqsamul Malaikati wa Khasaisuhum, pembagian para malaikat dan Khasaisuhum, tugas para malaikat, nama dan tugas para malaikat atau kekhususan para malaikat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan ini sebagaimana telah disampaikan bahwa malaikat yang disebutkan pertama oleh muallif rahimahullah taala adalah malaikat yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul, yaitu malaikat Jibril alaihi salam ar-ruhul amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril 2 kali. Pertama, maksudnya adalah dengan khilqah atau ala suratihi allati khuliqa 'alaiha, di atas bentuk ciptaan atau di atas bentuk penciptaannya, bentuk aslinya, di mana lahu sittumi'ati janahin, memiliki 600 sayap. Qad sadda 'idhamu khalqihi al-ufuq, besarnya menutup ufuk, seluruh ufuk. Pertama kali yaitu di Al-Abtah, ya. Yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW menunaikan Isra dan Mi'raj. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh dia Rasulullah telah melihatnya. Para ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud adalah malaikat Jibril, nazlatan ukhra, kali kedua,
yaitu di Sidratil Muntaha. Walam yarahu sallallahu alaihi wasallam fi suratihi illa hatain marratain. Rasulullah tidak melihat malaikat Jibril sesuai dengan bentuk ciptaannya asli ini kecuali 2 kali ini. Adapun selebihnya, maka terkadang malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu fi surati rajulin, yaitu surah rajulin, menyerupakan seorang laki-laki. Ghaliban fi surati Dihyati al-Kalbi, umumnya menyerupakan diri seperti sahabat Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi. Tenang Pak, selamat khair. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, malaikat Jibril ini adalah malaikat atau sekaligus penghulunya para malaikat. Penghulunya malaikat. Di riwayat Imam Muslim, hadis Ibnu Abbas dengan lafal akhbaroni rajulun min ashabin nabiyyi, telah menyampaikan kepadaku seorang sahabat dari Nabi, seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar, annahum bainama hum julusun lailatan ma'a Rasulillah, suatu malam ketika mereka duduk-duduk bersama Rasulullah, rumiya binajmin fastanara, tiba-tiba bintang jatuh. Fastanara, yani bersinar. Faqala lahum Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, madza kuntum taquluna fil jahiliyyati idza rumiya bimisli hadha, apa yang biasa kalian katakan jika terjadi seperti ini di masa jahiliyah, bintang jatuh? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, kata para sahabat, Allahu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Kunna naqulu wulida al-lailata rajulun 'azimun, kata mereka para sahabat, dahulu di masa jahiliyah kami, jika ada bintang jatuh seperti ini, maka kami mengatakan wulida lailata rajulun 'azim, hari ini, di malam ini telah lahir orang yang agung, seorang sosok manusia yang agung. Jadi bintang jatuh itu bukan karena rujuman lisyayatin sebagaimana Allah abadikan di surah Al-Mulk, sebagai pelontar syaitan ya. Tapi di masa jahiliyah itu sebagai pertanda ada atas kelahiran seseorang yang dianggap agung, istimewa di masa jahiliyah itu. Wa mata rajulun 'azimun, demikian pula jika ada bintang yang jatuh seperti itu juga menandakan ada seseorang, orang yang agung wafat, meninggal. Ini khurafat kan sejatinya. Dan saya kira khurafat ini juga berkembang di negara-negara, termasuk di Indonesia juga saya kira ada. Ya, ketika ada bintang jatuh dikatakan sebagai apa umpamanya? Apa di kita biasanya apa? Ini khurafat sejatinya, jauh daripada kebenaran. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada para sahabat, mempertanyakan kaum jahiliyah, kebiasaan kaum jahiliyah ketika jatuh bintang, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha la yurma biha limauti ahadin wala lihayatihi. Bintang jatuh itu bukan disebabkan karena kematian seseorang atau hidupnya, lahirnya seseorang. Walakinna rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu idza qada amran sabbaha hamalatul arsy. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan satu urusan,
Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu urusan, sabbaha hamalatul arsy. Jadi ketika Allah hendak menyampaikan wahyu, ya, wa ma yukallimuhullahu illa basharan, wa ma yukallimuhullahu basharan illa yuha ilaihi. Dia dalam ayat dikatakan ya bahwa Allah tidaklah Allah berbicara kepada seorang manusia kecuali melalui wahyu, di antaranya ila akhir ayat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menetapkan satu urusan, maka hamalatul arsy, para malaikat pemikul arsy bertasbih. Thumma sabbaha ahlus sama'il ladzina yalunahum, kemudian para penghuni langit di bawah arsy bertasbih. Hatta yablugha tasbihu ahla hadhihi as-sama'id dunya, sampai tasbih tersebut itu sampai kepada langit dunia. Para penghuni langit dunia semua bertasbih. Di redaksi yang lain, ya, para malaikat itu bertanya, "Mada qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang dikatakan oleh Tuhan kami wahai Jibril? Maka di sini tsumma qala alladziina yaluna hamalatal arsy, kemudian para malaikat yang dekat dengan ya, hamalah pemikul arsy bertanya kepada para pemikul hamalatul arsy, pemikul arsy, "Mada qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Fayukhbirunahum mada qala, maka mereka mengabarkan. Qala fayukhbiru ba'du ahli samawati ba'dan hatta yablughul khabara hadhihi sama. Akhirnya para penghuni langit, ya, dari hamalatul arsy, di sini dikatakan hamalatul arsy menyampaikan terus sampai akhirnya ke penghuni langit sama, langit dunia. Fatakhtafuhu al-jinnu, maka setelah itu apa? Jin atau syaitan menyambar, mencuri-curi khabar. Fayaqdhifuna ila awliyaihim, kemudian berita tersebut mereka lemparkan kepada wali-wali mereka, yaitu para dukun. Di hadis dikatakan bahwa, di hadis redaksi yang lain dikatakan bahwa sebelum berita tersebut sampai kepada dukun, melalui estafet seperti itu, maka yurmau nabihi, maka terlontar, dilempar oleh bintang-bintang tersebut. Fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa haqqun, maka tidaklah mereka membawa dia ala wajhihi fahuwa haqq, berupa kebenaran. Walakinnahum yafriquna fihi wa yazidun, akan tetapi mereka pisah-pisah, cerai-berai, kemudian wa yaziduna, mereka tambah-tambahkan. Nah, mereka tambahkan. Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini berkenaan dengan malaikat Jibril. Kemudian malaikat kedua yang dibawakan oleh muallif adalah malaikat al-qatr, malaikat yang diberikan tugas mengatur hujan, wa tasrifuhu, dan membagi-bagi hujan, ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla, sesuai dengan perintah Allah azza wa jalla, yaitu malaikat Mikail alaihissalam, malaikat Mikail. Wa huwa dzu makanatin aliyatin wa manzilatin rafi'atin wa syarafin. Malaikat Mikail memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inda rabbih azza wa jalla. Walahu awanun, memiliki bala tentara. Di antara tugas mereka adalah yusarrifuna riyah, meniupkan angin, was sahaba, meniupkan sahab, awan, kama yasha'ullahu azza wa jalla, sesuai dengan kehendak Allah azza wa jalla, di atas perintah Allah azza wa jalla. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah satu tetesan air, tidak pula angin berhembus, ya, kecuali apa? Ya, malaikat. Waqad jaa fi ba'dil athari, ya, ini juga diperselisihkan dari sisi keabsahan athar ini, bahwasanya setiap tetesan air itu dari langit
yuqirruha fi mawdi'iha minal ardi, sudah ditetapkan oleh malaikat di mana air itu akan jatuh. Ya malaikat itu sejatinya. Nah ini hadirin rahiman, kaum muslimin, kaum mukminin harus menarik, membawa hal-hal yang sifatnya kauniyah ini, ya hukum asalnya adalah kauniyah, kepada apa? Kepada keimanan, ketauhidan, iman kepada apa? Malaikat. Di hadis Ibnu Abbas, Imam Tabrani meriwayatkan, qala li Jibril, beliau mengatakan kepada malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam, ala ayyi syai'in Mikail, apa tugas Mikail, untuk apa Mikail itu? Qala alan nabati wal qatri, tugasnya adalah alan nabat, tumbuh-tumbuhan dan hujan. Jadi di riwayat Imam At-Tabrani, tugasnya malaikat Mikail itu selain mengatur hujan, kotor hujan, juga apa? An-nabat, yaitu apa? Tumbuhan. Wallahu a'la wa a'lam. Di riwayat di fil kabir al-kabir. Kemudian selanjutnya di saat yang lain juga Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, berkata kepada malaikat Jibril, "Mali lam ara Mikaila dhahikan qattun." Aku nggak pernah melihat Mikail tertawa, tersenyum gitu. Nggak pernah aku melihat. Faqala alaihi salam, kata malaikat Jibril alaihi salam, "Ma dhahika Mikailu mundu khuliqatin naru." Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, ini riwayat Imam Ahmad ya. Nah, walaupun ini dianggap dhaif oleh para ulama, malaikat Mikail tidak pernah tertawa semenjak diciptakannya api neraka. Ya semenjak terciptanya api neraka, maka malaikat Mikail tidak pernah apa? Tertawa, tidak pernah tersenyum. Tuh, wallahu a'lam. Maka ini diantara alasan sebab malaikat Mikail itu memiliki makanatun aliyatun, memiliki kedudukan manzilah, kedudukan istimewa tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang dibawakan oleh muallif adalah al-muwakkalu bis-sur. Malaikat yang diberikan tugas untuk meniup sur, sangkakala kalau bahasa kita. Tiupan sangkakala. Tuh. Wa huwa Israfil alaihi salam. Beliau adalah malaikat Israfil alaihi salam. Yanfuhu fihi thalatha nafaqatin bi amri rabbih azza wa jalla. Asy-Syaikh hafizahullah rahimahullahu taala di kitab Ma'arijul Qabul di sini menetapkan bahwa tiupan tersebut adalah 3 kali. Walaupun nanti di Al-Qur'an, walaupun sebagian mengatakan bahwa tiupan ada 2 kali. Di sini ada 3 kali yang ditetapkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, bahwa tiupan sangkakala itu 3 kali. Pertama adalah nafkhatu al-faza', yaitu tiupan apa? Al-faza'. Nanti insyaallah taala paparannya seputar ini di kandungan iman terhadap hari kiamat. Jadi hadis-hadisnya paparannya ada di pembahasan iman terhadap hari kiamat, yaitu ketika membahas tentang tiupan sangka kala, berapa kalikah, 2 kalikah atau 3 kali. Di sini diistinbat, disimpulkan, yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh muallif rahimahullah taala al-hafidh Imam Hafidh al-Hakami, yaitu 3 kali. Pertama adalah tiupan al-faza'. Tiupan apa faza itu? Tiupan faza itu kaget sebenarnya. Kayak seperti Quran surah apa? Al-Hajj ya. Di tiupan Quran di surah Al-Hajj ayat-ayat pertama ya. Yang kedua adalah nafkhatus saqi. Yang kedua adalah tiupan apa? Kematian. Fasaiqa man fis samawati wal ardi illa man sya'allah. Fa idza nufikha fis suri fasaiqa man fis samawati wal ardi. Jika sangkakala sudah ditiup,
maka fasa'iqa, maka pingsan, yang maksud mati. Maka semua wafat kecuali penghuni langit dan penghuni bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Sebagian para ulama mengatakan ada di antara makhluk Allah yang tidak dimatikan oleh Allah sementara. Di antaranya siapa? Malaikat Israfil. Tuh. Allah Ta'ala wa'alam. Yang ketiga adalah tiupan nafkhatul qiyami li rabbil alamin, tiupan dibangkitkan. Fa idza nufikha fis sur wa fa idza nufikha fil ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Apa ya? Fa idahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba ketika ditiup kembali maka mereka bangkit. Paparan insyaallah taala nanti di pembahasan sekali lagi kandungan iman terhadap hari kiamat. Jarak antar satu tiupan ke tiupan yang lain berapa berapa lamakah? Nah, itu ada di pembahasan biidznillah taala kandungan iman terhadap hari kiamat insyaallah. Ya. Kama saya ati insyaallah taala bastuhu fi maudhihi, kata muallim sendiri mengatakan sebagaimana nanti penjelasannya di tempatnya insyaallah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, kaifa an'amu wa sahibul qarni, bagaimana aku bisa menikmati wa sahibul qarni, sedangkan pemilik trompet, al-qarn itu tanduk, ya, tanduk yang dijadikan sebagai apa? Sangkakala, tiupan. Qadil taqama al-qarna, pemiliknya itu sudah apa? Iltaqama al-qarna, sudah menyentuhkan apa? Mulutnya di mana? Al-qarna, di tanduk tersebut atau di sangkakala tersebut. Wahana jabhatahu, dan keningnya itu sudah berkerut, sudah apa? Sudah siap-siap. Wantara an yu'dzana lahu, dan beliau sudah menunggu perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perintah apa? Perintah untuk meniupkan tadi yang tiga, Kak. Tadi. Qalu kaifa naqul ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa yang harus kita katakan? Qalu, qulu, kata Rasulullah, qulu, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahi tawakkalna. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah, wa ni'ma, dan sebaik-baik al-wakil, wakil. Allahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal. Sudah. Wa haula thalathatu minal malaikah, malaikat yang tiga ini yakni malaikat Jibril atau Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil, disebutkan oleh Nabi SAW dalam doa Qiyamul Lail atau doa iftitah. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika ila akhiri, ini al-hadis. Malaikat selanjutnya yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu taala adalah minhumul muwakkalu biqabdil arwah, malaikat yang bertugas, diberikan tugas untuk mencabut ruh. Mencabut ruh. Di sini tidak dikatakan, tidak disebutkan namanya. Ya. Hanya saja di sini dikatakan malakul maut. Disebutnya adalah apa? Malakul maut. Di syarah terhadap tafsir Jalalain Futuhat al-Ilahiyah itu dikatakan itu malaikat apa? Israel. Hanya saja para ulama mentaifkan, melemahkan pendapat tersebut. Yang sabit, yang roji, yang kuat adalah ya, malakul mauti, ya, malakul maut. Waqad jaa fi ba'dil athari tasmiyatu Israil. Di sebagian athar memang ada namanya Israil katanya. Wala yujadu fil Qur'ani wala fil ahadithi sahihata tasmiyatuhu bihadal ism, sebagaimana disebutkan di Al-Bidayah.
tidak terdapat baik di Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih penamaan malakul maut itu dengan malaikat Israel, sebagaimana di kitab Al-Bidayah. Nah, Allahu ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan wahai Muhammad, yatawaffakum, mewafatkan kalian adalah malakul maut. Maksudnya adalah apa? Pencabut nyawa, malaikat maut. Alladzi wukila bikum, yang diutus untuk kalian, thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian, afan. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian, Tuhan kalian. As-Sajdah ayat 11. Demikian pula surah Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Allah al-qahiru fawqa ibadihi, ya, menguasai di atas hambanya. Wa yursilu alaikum hafadatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Nah, ini disebutkan penyebutannya rusuluna, sehingga apabila datang kepada salah satu daripada kalian kematian, tawaffathu rusuluna, rusul kami, utusan kami mewafatkan, mencabut kalian, nyawa kalian. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak ada punya pilihan. Tsumma ruddu ilallahi maulahum, kemudian mereka dikembalikan menuju Allah maulahumul haq, sebagai sayyid, tuan mereka yang benar. Ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Ingatlah, hanya milik Allah lah hukum, keputusan, dan wa huwa, dan dia Allah Subhanahu wa taala asraul hasibin, paling cepat hisabannya. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal harik, dan seterusnya banyak ya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat daripada ini malakul maut yang mencabut nyawa. Wa qad jaa fil ahadits, di hadis, anna a'wanahu ya'tuna al-abda bihasabi amalihi. Malakul maut memiliki pembantu-pembantunya, bawahan-bawahannya, sesuai dengan tugasnya. In kana muhsinan papi ahsani hayatin. Ada di antara mereka, in kana muhsinan, jika orang tersebut itu baik, maka malaikat menyerupakan diri dengan sesuatu yang baik. Ahsani hayatin wa ajmali suratin, dengan bentuk yang sangat baik. Bi'adhami bisyaratin, dengan kabar gembira yang sangat dahsyat, agung. Wa in kana musian, jika hamba tersebut itu buruk, maka malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan oleh malaikat malakul maut tadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mendatangi orang tersebut sebelum wafat, sebelum mati. Fa fi asna'i hayatin wa afdha'i mandarin wa agladi wa'idin. Datang dengan apa? Hay'ah, keadaan yang paling buruk. Wa ajmali, seperti itu. Dan membawa apa? Ancaman yang sangat keras. Summa yasukuna ruha, ini sebelum wafat, sebelum kematian. Ya, sebelum kematian itu malaikat nanti datang, tergantung kepada amalan orangnya. Kalau dia baik, maka malaikat atas perintah dari malakul maut, dia menyerupakan wajah yang baik pula dan membawakan kabar gembira. Sedangkan yang satu lagi apabila buruk, maka sebaliknya. Sampai akhirnya semua mereka yasukuna ruh, mencabut ruh, menggiring. Hatta idza balagatil hulqum, sampai apabila ruh tersebut itu sampai ke kerongkongan sini, berarti dari bawah. Ya. Qabadaha malakul maut, baru dicabut oleh siapa? Malakul maut yang tadi. Fala yad'unaha fi yadihi bal yad'unaha, tidak dipegang, tidak diletakkan, disimpan di tangannya, digenggam, akan tetapi ya,
Bal yadaunaha, akan tetapi para malaikat mereka menyimpannya fi akfanin wa hunut, dalam kafan dan keranjang dan keranda. Wallahu taala wa alam. Yaliku biha kama qala ta'ala, sesuai dengan keadaan daripada mayit itu sendiri. Nanti ada paparannya nanti insyaallah taala di bab kematian. Ya, dalam bab kandungan iman terhadap hari kiamat. Ada paparannya panjang hadis-hadisnya. Bagaimana kematian seorang mukmin, bagaimana seorang munafik, orang kafir. Seperti itu. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Waqi'ah, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tangdurun." Apabila nyawa sudah sampai ke kerongkongan, wa antum, dan kalian hina idzin saat itu, tangduru melihat, wa nahnu, padahal kami aqrabu, lebih dekat kepada ilaihi minkum, walakin la tubsir, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Nahnu, kami lebih dekat kepadanya di antara kalian, lebih dekat daripada kalian, akan walaupun kalian tidak, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unah in kuntum shadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin farahu wa rihan wa jannatun na'im. Apabila termasuk dia hamba yang dekat dengan Allah, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, farahu wa rihan wa jannatun na'im, maka kabar gembira, surga, aroma wangi surga, naim. Wa ma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin, ila akhi. Bisa ditadabburi surah Al-Waqi'ah ya, ayat 83 sampai 96. Naam. Subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahil azim. Nastaghfirullah taala. Nah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, ya, qabdur ruh. Wa minhum al-muwakkalu bihifdzil abdi. Ada juga malaikat yang tugasnya adalah menjaga hamba fi hillihi wartihalihi, dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun hamba itu senantiasa disertai, dibersamai oleh malaikat. Ada malaikat yang tugasnya memang menyertai kita selalu. Fi hillihi, dalam keadaan ada di tempat ataupun di mana. Firtihali, ketika safar sekalipun. Wa fi naumihi wa yaqdati, ketika tidur, ketika bangun. Wa fi kulli halati, dan seluruh keadaan. Wa humul muaqibat, mereka yang apa istilahnya, yang senantiasa apa, menyertai kita. Qala Allah taala, sawa'um minkum man asarral qawla, baik kalian menyembunyikan ucapan kalian, wa man jahara bihi, atau mengeraskan ucapan kalian, wa man huwa mustakhfin bil laili, atau bersembunyi di waktu malam, wasaribum bin nahar, atau berada di fatamorgananya siang, lahu muaqibatun, baginya muaqibatun, ada malaikat yang senantiasa mengiringi dia. Min baini yadayhi, di antara dua dari hadapan dia, wa min khalfihi, dari belakang dia, yahfadunahu min amrillah, yahfadunahu min amrillah, senantiasa mereka menjaga dia atas titah perintah siapa? Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat 10 sampai 11. Di surah Al-Anbiya ayat 42, kullu man yakla'ukum, kul man yakla'ukum bil laili wan nahari minar rahman. Nah, di surah Al-An'am hafadhah jelas, wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu 'alaikum hafadhatan. Jadi mengutus apa? Allah mengutus hafadhah. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan Ar-Ra'd ayat 11 yang tadi dibacakan, wal mu'aqqibatu minallahi humul malaikah. Yang dimaksud mu'aqqibat itu adalah sosok yang apa? Senantiasa mengiringi, menyertai. Mereka adalah al-malaikatu yahfadunahu, menjaganya, min baini yadayhi wa min khalfihi. Ya, dari depan, dari belakang. Fa idza jaa qadrullahi ta'ala khallau anhu. Apabila sudah datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, khallau anhu, maka malaikat melepaskannya.
Qala Mujahidun, kata Imam Mujahid, ma min abdin illa lahu malakun muwakkal. Kata Imam Mujahid, tidak ada seorang hamba pun kecuali ada malaikat yang diutus bihifdihi, untuk menjaganya, fi naumihi, ketika tidur, wa yaqdhatihi, ketika terbangun, minal jinni wal insi wal hawam, ya, dari jin, manusia, hawam, binatang melata. Fama minha syai'un ya'tihi illa qala lahul malaku wara'aka. Ya, tidak ada suatu apapun yang datang kepadanya kecuali malaikat mengatakan wara'aka, di belakangmu. Illa syai'un adinallahu fihi fayusibu, kecuali sesuatu yang Allah telah tetapkan sehingga menimpanya. Jadi tidak ada jin, manusia atau apapun yang mengganggu seseorang kecuali malaikat tersebut itu ngasih tahu, penjaga. Sekali lagi, tidak ada jin atau manusia atau binatang yang berbahaya apapun kecuali malaikat itu ngasih tahu ke kita. Kecuali kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa kita akan tertimpa. Tuh. Oleh karena itu harus senantiasa kita mengingat siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Dan mengimani bahwasanya bersama kita itu senantiasa disertai oleh siapa? Malaikat. Ngeri ya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau seandainya justru kita sehari-hari bergelimang justru dengan dosa, atau di tempat-tempat yang justru di mana malaikat enggan membersamai kita di situ. Ngeri sejati. Yang asalnya senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan, mengajak kita kepada kebaikan, itu ternyata berpaling dari kita disebabkan oleh apa? Keberadaan kita, dosa kita. Waliyadzubillah. Qala ta'ala qul man yaklaukum bil-laili wan-nahari min rahman. Kata Ibnu Katsir, siapa yang mampu yakni memperhatikan kalian di waktu apa? Malam, siang, selain pada Ar-Rahman. Yamtannu subhanahu wa ta'ala bi ni'matihi ala abidihi. Allah memberikan karunia nikmat kepada hambanya, wa hifdhihi lahu, menjaganya, bil-laili wan-nahar, di waktu malam. Ketika kita tidur siapa coba? La haula wala quwata illa billah. Ternyata di saat dikala kita tidur itu ada malaikat yang senantiasa menjaga kita. Ketika siang, ketika kita beraktivitas, maka ketahuilah senantiasa malaikat itu menjaga kita. Ini min lutfihi tabaraka wa ta'ala, ini adalah bagian kemahalembutan Allah serta kasih sayang Allah kepada kita. Maka kalau tidak ditarik dengan keimanan, nggak akan pernah sadar kita, nggak. Makanya sekali lagi ini harus terus disiram keimanan kita, ketauhidan kita itu, keimanan terhadap terutama para malaikat. Bahwasanya ada senantiasa malaikat yang sedang menjaga kita. Wa kalaatihi wa harasati, penjagaannya, lahum bi'aini allati la tanamu, dengan matanya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala wa alam allati la tanamu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pula apa? Pernah tidur. Allah perintahkan hafadzah, para penjaga, untuk menjaga seorang hamba. Karena malaikat tidak disifati dengan apa? Tidur. Sedangkan kita disifati dengan apa? Tidur. Intaha, selesai. Ini Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, nanti insyaallah kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan
apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala mudah-mudahan menjadi wasilah ini bertambah keimanan dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dengan rahmatnya, dengan kemahalembutannya. Ya, tatkala kita tidur, tatkala kita di siang hari, ya, dijauhkan, dihindarkan, diselamatkan, maka sejatinya ini adalah apa? Bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis, ini tidaklah seorang hamba dalam keadaan sesuatu kecuali malaikat mengatakan, ya, baik dari kalangan jin atau manusia termasuk hawam, ini binatang-binatang melata, atau kecuali malaikat mengatakan waro'aka di belakangmu gitu. Menjaga. Kita kembali melanjutkan. Wa minhumul waqalu bihifdil abdi. Selanjutnya malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala bihifdi amalil abdi, untuk senantiasa menjaga amal perbuatan hamba, min khairin wa syarrin. Menjaga di sini artinya mencatat amalan-amalan seorang hamba. Wallahu a'lam, zahirnya berbeda dengan malaikat yang tadi, Bapak dan Ibu ya. Kalau tadi malaikat penjaga yang betul-betul hanya menjaga, seperti yang katakan Imam Mujahid tadi ya, menjaga kita di kala tidur, bangun, dari kalangan jin, manusia, hawam ya. Kalau sekarang tugasnya adalah ini mencatat amal, kebaikan dan keburukan hamba. Mereka adalah kiramul katibun. Mereka adalah kiramul katibun. Wa haula yashmaluhum ma'a ma qablahum. Ma'a ma qablahum. Mereka yashmaluhum, mencakup ma'a ma qablahum, apa yang sebelum mereka. Wa yursilu alaikum hafadhah, jadi sama, menjaga juga, mencatat. Di surah Zukhruf ayat 80, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, apakah mereka mengira bahwasannya kami tidak mendengar rahasia-rahasia mereka, ya, bisikan-bisikan mereka. Bala, tentu, wa rusuluna ladaihim yaktubun, utusan-utusan kami di sisi mereka, yaktubun, senantiasa mencatat. Az-Zukhruf ayat 80. Di surah Qaf, idh yatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ya. Ketika yatalaqqal mutalaqiyan, dari sebelah kanan sebelah kiri. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada satu lafal pun yang keluar, ucapan pun, kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Falladhi anil yamini yaktubul hasanat, malaikat yang ada di sebelah kanan mencatat kebaikan-kebaikan. Walladhi anil shimali yaktubus sayyiati, dan sedangkan malaikat yang ada di samping kiri mencatat sayyiat, keburukan-keburukan. Wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya pada kalian ada para penjaga, kiraman katibin, yang mulia, senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Al-Infitar ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala. Sesungguhnya ada seseorang sungguh yatakallamu bil kalimah, dia mengatakan, berucap satu kalimat min ridwanillahi ta'ala, dari kalimat yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yadhunnu an tablugha ma balagat, dia sedikit pun tidak mengira sampai di mana kalimat tersebut itu sampai. Ternyata yaktubullahu azza wa jalla lahu biha, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat untuk dia dengan perkataan tersebut ridwanahu, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ila yaumin yalqahu, sampai hari di mana dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kalimat. Sekali lagi, sesungguhnya seseorang itu dia berucap satu kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yadhunnu, padahal dia sendiri tidak mengira bahwa ucapan tersebut itu ma balagot, sampai di mana, sejauh apa sampainya kalimat tersebut. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya untuk dia, disebabkan kalimat tersebut ridwanahu, dia mendapatkan keridhaan Allah itu ila yaumin yalqahu, sampai pada hari kiamat. Masya Allah. Sebaliknya, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati, ada juga orang yang dia berucap, mengatakan satu kalimat min sakhatillahi, dari kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ma yadhunnu, sedikit pun dia tidak mengira, antablugha ma balagot, sampai di mana kalimat tersebut itu. Yaktubullahu ta'ala alaihi biha, ternyata Allah mencatat kalimat tersebut untuk dia sukhtahu, sebagai apa? Sukhtahu, kebalikan dari ridho ini. Kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia itu ila yaumil yalqahu, sampai akhirnya dia berjumpa dengannya. Masya Allah. Fakana Alqamatu yaqul, kata Alqamah, beliau berkata, beliau mengatakan, kam min kalamin qad mana'anihi hadithu Bilal bin al-Harithi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Bilal bin Haris al-Muzani radhiyallahu anhu. Bilal bin Haris al-Muzani dari Alqamah, seorang tabi'in. Kata Alqamah ketika menerima hadis ini dari Bilal al-Haris al-Muzani, kam min kalamin qad mana'anihi, betapa banyak ucapan yang mana'anihi hadisu Bilal bin al-Haris, betapa banyak ucapan sungguh telah menghalangiku untuk mengucapkan kalimat tersebut, hadis Bilal bin Haris ini. Maknanya menumbuhkan kehati-hatian dalam apa? Berucap. Ternyata bisa jadi satu kalimat tersebut itu dampaknya menjadi dua. Ya. Pertama adalah keridhaan apabila hal tersebut, kalimat tersebut itu adalah termasuk bagian kalimat yang diridhoi oleh Allah. Tapi bisa jadi justru kalimat yang terucap dari lisan kita itu adalah kalimat yang lusuh dimurkai oleh Allah, yang dengannya menjadi sebab kita dimurkai Allah sampai hari kiamat. Oleh kata Al-Qamah, Masya Allah, betapa banyak kalimat-kalimat yang akhirnya aku enggan untuk mengucapkan, disebabkan oleh apa? Ini tingginya tadabbur terhadap hadis Rasulullah SAW ini. Ya, subhanallah ya. Kalau kita bagaimana?
lisan ini kan mengalir saja. Lisannya apa? Oleh karena itu kata Rasulullah SAW ketika mengabarkan yakni alamat atau ciri-ciri para penghuni surga itu, kata Rasulullah apa? Ala ukhbirukum bi malaki dzalika kullihi, mau enggak aku kabari kalian sesuatu yang bisa menjaga itu semua, bisa mengendalikan itu semua. Itu apa? Kufan hada. Kata Rasul sambil memegang lisannya. Kadek jaga, hati-hati jaga apa? Lisan. Di hadis yang lain juga dikatakan bahwa amalan yang dua amalan sebab utama seorang hamba itu masuk surga, at-taqwa husnul khuluq, takwa dan akhlak terpuji. Di sisi yang lain Rasulullah SAW mengatakan dua amalan, dua hal yang bisa menyebabkan banyak orang itu masuk neraka. Al-fammu, mulut, lisan berarti, wal farju, dan apa? Kemaluan. Nas'alullah ta'ala as-salam wa taufiq. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ya, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, sedangkan kita sangatlah lemah. Terkadang kita tidak bisa menguasai lisan kita sendiri. Menunjukkan apa? Lemah. Gitu. Sehingga ada terkadang ada istilahnya, hayang sapok-pokeun gitu istilahnya. Itu isyarat bahwa kita nggak bisa mengendalikan apa? Sulit mengendalikan apa? Lisan. Rawal Baghawi, Imam Al-Baghawi meriwayatkan dari Abu Umamah. Qala Rasulullah, kata Rasulullah SAW, katibul hasanati ala yamin rajul. Pencatat kebaikan-kebaikan sebelah kanan orang. Sebelah kanan seseorang. Ya, sebelah kanan pencatat kebaikan. Wa katibus sayyiati ala yasar rajul. Pencatat keburukan-keburukan di sebelah kiri. Wa katibul hasanati amirun ala katibis sayyiat. Pencatat kebaikan itu sejatinya adalah pemimpin bagi pencatat keburukan. Ini hadirin rahimakumullah, Masya Allah, ketika kita ini belajar gitu ya, mengetahui iman kepada malaikat ini, dampaknya tuh gede gitu loh untuk menumbuhkan keimanan. Jadi malaikat yang mencatat kebaikan itu sebagai amir, pemimpin, pengendali bahkan bagi malaikat pencatat burukan. Fa idza amila hasanatan katabaha sahibul yamini asyra. Apabila seseorang melakukan satu kebaikan, maka malaikat sebelah kanan pencatat kebaikan itu mencatat 10 kali, sebagaimana disyaratkan di Al-Quran ya. Siapa yang melakukan amalan satu kebaikan, maka falahu asyru amsalihha, maka baginya adalah 10 yang semisal dengannya. Wa in amila sayyi'atan, apabila dia melakukan satu keburukan, qala sahibul yamin, ini maka malaikat yang ada di sebelah kanan ya berkata li sahibis shimal, kepada malaikat yang sebelah kiri pencatat keburukan, da'hu sab'a sa'atin, tinggalkan 7 jam. Da'hu sab'a sa'atin, biarkan, berikan tanggang waktu, sab'a sa'atin, 7 saat, jam. La'allahu yusabbih au yastaghfir, barangkali dia bertasbih, barangkali dia beristighfar. Dengan tasbih, dengan istighfar, yukaffiru sayyi'at, akan menutup apa? Keburukan-keburukan tersebut. Subhanallah. Oh, hadis riwayat Imam Al-Baghawi, Ma'alim Tanzil. Dari sisi sanad memang hadis ini dhaif, tapi sisi makna Masya Allah. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di Syu'abul Iman, At-Tabrani fil Kabir, Abu Nuaim fil Hilyah, dan seterusnya.
Intinya kalau penilaian Syekh wa hasanahu al-Albani al-haditha fi sahihah, dan Syekh al-Albani Nasiruddin al-Albani mensahihkan hadis ini menghasankan hadis ini di hadis as-sahihah. Minimal hasan derajatnya Syekh Nasiruddin al-Albani rahimahullah taala. Nah. Subhanallah. Wa fi sahih, kemudian dalam hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah, "Inna Allah Ta'ala tajawaza li an ummati ma hadatsat bihi anfusaha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membiarkan untukku atas umatku, dari umatku itu ma hadatsat bihi anfusaha, apa yang terbesit di dalam hatinya. Malam yatakallamu au ya'malu biha au bihi, selama dia tidak mengucapkannya, tidak dia buktikan dengan lontaran ucapan, au ya'malu bihi, atau dia amalkan. Kalau hanya sebesit apa, semacam apa, sekedar besitan hati, gerentes hati gitu loh, maka apa di sini dikatakan innallaha ta'ala tajawaza, memaafkan, membiarkan itu. Subhanahu min lutfihi wa rahmatihi, Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bagian dari kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kurang apa kita? Kurang apa dari Allah? Yang pasti kekurangannya ada di kita. Banyak hal kekurangan dari kita. Kurang bersyukur, kadang kurang tahu diri, kurang apa lagi? Kurang sabar, kurang tawakal. Jangan, saya kurang ajar. Tapi mungkin sebagian manusia ada yang kurang ajar kepada Allah. Ya, banyak. Haula wala quwwata illa billah. Wa fi riwayatin ma lam ta'mal aw takallam. Ya, selama kalian tidak melakukan, mengerjakan atau berbicara, mengucapkannya. Wa fihi riwayat yang lain anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Demikian pula diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Bukhari di sini. Qala Rasulullah, qala Allah Azza wa Jalla, idza hamma 'abdi bisayyi'atin, jika hambaku berniat, ya gerantas hati tadi, bisayyi'atin, melakukan satu keburukan, fala taktubuha alaihi, jangan kalian catat dulu. Ini kata Allah. Ini hadis qudsi ya. Allah yang mengatakan, fa in amilaha faktubuha sayyi'atan, jika dia telah melakukan, mengerjakan, maka bagaimana? Catat satu kebaikan. Satu apa? Afwan, keburukan. Wa idza hamma bihasanatin falam ya'malha, tapi lihat, kalau ada niat baik, falam ya'malha, akan tetapi niat baik tersebut itu belum diamalkan pula, kata Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, faktubuha hasanatan, catatlah oleh kalian satu kebaikan. Fa in amilaha faktubuha asyra, dan apabila dia sampai mengamalkan niat baik tersebut itu, faktubuha asyra, catat 10 kali kebaikan. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain Imam Bukhari, Imam Muslim, qala Rasulullah, qala Allah Azza wa Jalla, idza hamma 'abdi bihasanatin falam ya'malha katabtuha lahu hasanah. Apabila seorang hamba berniat melakukan satu kebaikan namun dia tidak mengamalkannya, katabtuha, aku yang akan mencatat untuknya hasanatan, satu kebaikan. Fa in amilaha, apabila dia mengerjakannya, katabtuha asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin, maka, dan apabila dia mengerjakannya, aku catat 10 kali kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan. Coba bayangkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, seandainya kita bisa istiqomah di atas kebaikan. Oleh karena itu, istiqomah itu ya berat
ternyata pahalanya pun besar. Jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan. Maka berupaya, berusahalah untuk senantiasa apa? Istiqomah di atas kebaikan. Ya. Kita ini hanya sebatas berazam sejatinya. Wa idza hamma bisayyi'atin, jika hendak dia melakukan keburukan, walam ya'malha lam aktubha alaihi, aku tidak mencatatnya. Kalau hanya sebatas niat buruk. Fa in amilaha katabtuha sayyi'atan wahidah, jika dia melakukannya maka aku catat satu keburukan saja. Di redaksi yang lain, wa idza tahaddatsa bi an yabala sayyi'atan fa ana aghfiruha. Di redaksi yang lain, wa fi ukhra, redaksi-redaksi yang berbeda-beda tapi saling menguatkan gitu, menafsirkan. Wa idza tahaddatsa bi an ya'mala sayyi'atan, jika ada seorang hamba, jadi ada bisikan-bisikan di hatinya melakukan satu keburukan, ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha, aku ampuninya, aku mengampuninya selama dia tidak mengerjakannya. Fa idza amilha fa ana aktubuha lahu bimisliha, aku catat satu. Qala Rasulullah, ya, lanjutan hadis. Qalatil malaikatu, malaikat berkata, Rabbi dzaka abduka yuridu an ya'mala sayyi'atan. Wahai Rabb, itu hambamu ingin melakukan satu keburukan. Wa huwa ta'ala absaru bihi, padahal Allah Maha mengetahui. Faqala urkubuh, coba perhatikan oleh kalian. Fa in amilaha faktubuha lahu bimisliha, jika dia melakukannya keburukan, catat satu. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah, jika dia tinggalkan padahal dia sudah niat melakukan keburukan tadi, dia tinggalkan. Tapi motivasinya adalah apa? Albir wa taqwa, kebaikan, takwa. Bukan karena al-ajzu, bukan karena lemah, gak punya uang. Ya, untuk beli namanya apa? Arak umpamanya. Kalau dia berniat keburukan, lemah itu. Gak berpahala yang seperti itu. Tapi motivasinya adalah apa? Dia sadar keimanan, dorongan-dorongan kebaikan. Maka faktubuha lahu hasanah, catat kebaikan kalau itu. Innama tarakaha min jarra'i, karena sungguhnya dia meninggalkannya itu karena apa? Karena aku. Baik, saya kira sampai di sini dulu ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan kembali ya. Pak Heri ada lanjutan barangkali ya, insyaallah ya. Karena saya kira ini bisa menguatkan keimanan kita biiznillah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi al-muslimin. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keimanan, menguatkan ketakwaan dan motivasi dalam rangka beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.